Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mam Dad semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Reza Palevi, dokter spesialis anak. Senang banget hari ini masih dalam rangka anniversary Primaku yang kelima. Sekaligus hari ini adalah peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022. Primaku kembali hadir, jadi banyak banget nih ya Mam Dad semuanya kegiatan Primaku dalam rangka Hari Anak Nasional nih. Mulai dari ada kompetisi, kemudian ada konten-konten edukatif mengenai kesehatan anak, dan juga hari ini ada serial IG Live. Mulai dari tadi pagi, kemudian sore ini, dan nanti sampai jam 7 malam akan ada IG Live di Primaku dengan topik-topik menarik dan narasumber-narasumber yang menarik tentunya. Jadi terus pantengin Instagram Primaku. Nah selain itu, hari ini sebelum nanti saya mengundang Dr. Dimple nih sebagai narasumber kita untuk membahas mengenai baby seret pasca empasi, ini kan salah satu masalah yang sering banget ya dikeluhkan oleh Mamdet semuanya. Saya ingin mengingatkan sedikit nih untuk Mamdet semuanya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Primaku bagi yang belum ya. Boleh di sini absen dulu di bawah sambil menunggu narasumber kita, boleh absen. Siapa di sini yang udah download aplikasi Primaku? Coba sekaligus dari kota mana ya? Nah, apakah Mamdet sini yang nonton hari termasuk dalam 1 juta pengguna Primaku atau belum? Gitu ya. Karena sebagai info nih, Primaku sudah digunakan lebih dari 1 juta orang tua di Indonesia. Jadi jangan mau ketinggalan, download aplikasi Primaku. Dok, udah download gimana nih? Kalau udah download, harus update dong. Gitu. Jadi jangan download aja, tetap update. Kenapa? Karena ternyata ada fitur-fitur baru dan fitur-fitur menarik lainnya di aplikasi Primaku. Contohnya apa? Contohnya ada aplikasi atau fitur raport untuk orang tua dan juga anak ya. Jadi untuk melihat bagaimana sih interpretasi dari tumbuh kembangnya, kemudian juga orang tua bagaimana nih, apakah stimulasi diberikan udah tepat atau belum, kemudian perawatan diberikan udah tepat atau belum gitu. Jadi jangan lupa download dan jangan lupa update aplikasi Primaku ya. Kemudian dalam rangka Hari Anak Nasional juga silahkan nih kalau untuk update semuanya merasa oh informasi-informasi yang diberikan menarik nih, konten-kontennya menarik, silahkan repost ataupun upload di story masing-masing ya, sehingga nanti makin banyak mom and dad di Indonesia yang tahu aplikasi Primaku, yang tahu Instagram Primaku dan mau mendownload aplikasi Primaku ya. Oke, ya coba kita lihat di sini siapa aja nih absen, silahkan yang udah download aplikasi Primaku dan dari kota mana aja. Misalnya nih, Dokter Eva dari Jakarta. Nah, siapa lagi yang belum ya? Oke, jadi hari ini kita mau ngapain sih Dokter Eva? Hari ini kita mau membahas mengenai baby seret pasca empasi, bagaimana cara mengatasinya. Karena kadang kan banyak nih moms and dad yang udah mulai empasi, tadinya pas ASI lancar, jaya, kemudian berat badannya naik dengan baik. Tiba-tiba pas mulai empasi kok berat badannya seret ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu narasumber kita, Dr. Dimple Nagrani, spesialis anak. Sebelum saya undang, saya bacakan dulu CV singkat dari Dr. Dimple. Dr. Dimple lulus S1-nya dari FKUI tahun 2010, kemudian mendapatkan gelar Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne pada tahun 2014, lulus sebagai dokter spesialis anak dari UI tahun 2016, dan sebagai konselor laktasi pada tahun 2018, dan terakhir adalah Informal Education in Difficulty Eating pada tahun 2021. Nah, saat ini beliau juga sebagai anggota dari UKK Nutrisi dan Metabolik, IDAI, dari sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian beliau juga asisten sekretaris dari Breastfeeding Task Force ya, jadi unit kerja untuk menyusui dari IDAI juga, dan sekretaris dari Komite Medis RSIA Bunda hingga saat ini, dan juga founder Happy Kids Smart Parenting ya. Jadi teman-teman yang udah mungkin follow Dr. Dimple dan juga Instagram Smart Kid ya, pasti udah Happy Kids Smart Parenting, pasti udah tahu Dr. Dimple tentunya. Oke, tanpa berlama-lama kita mencoba mengundang Dr. Dimple. Silahkan, yuk kita undang Dr. Dimple. Dr. Dimple akan live dari Instagram Happy Kids. Nah, sebelum Dr. Dimple masuk, sambil menunggu Dr. Dimple masuk nih, kalau Mom and Dads ada pertanyaan terkait Instagram hari ini, silahkan ya untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, suaranya kecil dok. Oke, ya saya coba untuk perbesar suaranya. Saya coba untuk menggunakan headset dulu agar Mom Dad semuanya nggak kecewa dengan Instagram live hari ini ya. Tunggu sebentar, kita coba setting-setting sedikit ya. Oke. Mohon bersabar.
sebentar. Halo, tes tes, apakah suara masih kecil? Oke, sambil menunggu Instagram dari Happy Kids ya. Nah, saya ingin menyapa lagi untuk moms and dad semuanya. Silahkan di sini yang udah download aplikasi Primaku, siapa aja, dan silahkan ya, dari kota mana aja silahkan absen. Oke, ini kita lihat di sini, udah ada nih. Mantap dok, lebih jelas, alhamdulillah ya. Jadi suaranya udah oke ya, jadi sekarang udah pakai headset, jadi mudah-mudahan udah lebih oke. Tinggal kita tunggu aja nih untuk dokter Dimple masuk ya. Oke, kita lihat. Saya coba bantu untuk invite juga. Nah, untuk moms and dad yang mau bertanya seputar BB seret ya, pasca invasi silahkan ya. Yang bertanya udah banyak juga nih di sini. Oke. Apakah panitia sudah bisa menginvite Instagram Happy Kids? Halo. Halo, halo Dokter Dimple. Maafin, ada gangguan jaringan tadi, sorry. Oke. Dokter Dimple di ruang praktek, dok? Iya, baru selesai. Baru selesai. Gimana, dok? Hari Anak Nasional, pasiennya rame, dok? Lumayan, lagi bagi-bagi boneka, bagi-bagi balon. Oh, iya, jadi lagi seru nih. Alhamdulillah. Dan kita kasih dulu deh. Oke, Dokter Dimple. Tadi saya udah memperkenalkan. Tadi saya udah introduction untuk memperkenalkan Dokter Dimple. Jadi di sini moms and dad udah nggak sabar nih, dok. Dan udah banyak banget pertanyaan ternyata udah masuk. Kita belum mulai aja udah banyak pertanyaan masuk, dok. Karena memang masalah BB seret, masalah itu kan masalah yang ya bisa kita bilang kita sebagai dokter anak banyak banget yang datang karena masalah tersebut, dok. Nah, jadi kita mulai dok ya untuk tanya jawab kita. Mungkin kita mulai dengan basic dulu, dok. Sebenarnya apa sih, dok? Ya, bagaimana dikatakan seorang anak itu naik berat badannya nggak baik atau berat badan seret? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus dan terima kasih Primaku. Primaku itu salah satu aplikasi yang oke banget ya, yang juga bisa membantu untuk melihat apakah berat badan si kecil itu bagus atau enggak ya. Nah, yang mau saya ingatkan itu sebetulnya adalah berat badan itu cara nimbangnya harus benar. Kalau kita tidak menimbang berat badan dengan benar, kita bahkan nggak tahu apakah data kita itu benar atau salah, gitu kan. Jadi yang sering kali terjadi adalah kita menimbang berat badan itu dengan baju, padahal tanpa menyadari kalau si kecil pakai baju jeans gitu kan, kemudian popoknya penuh, kemudian pakai sepatu, pakai sport shoes lagi. Gitu kan, iya pakai topi gitu kan, terus dia kantongin kelereng gitu ya, jadinya kesannya berat gitu kan, dan nggak enaknya adalah kita jadinya sulit untuk membandingkan berat badan gitu kan. Jadi bulan depan tiba-tiba loh kok berat badannya turun gitu kan, padahal ternyata bulan depannya itu dia pakainya celana pendek sama kaos dalam gitu kan, beda banget kan. Yang tadi pakai jeans berat banget gitu kan, pakai sepatu, sekarang jadinya kita pakai baju yang tipis. Jadi tolong disadari bahwa berat badan kita itu paling baik kalau kita bisa timbangnya itu berat badan telanjang. Oke, gitu. Jadi kesannya turun padahal yang sebelumnya yang overestimate, dok ya. Iya, betul. Setuju banget. Dan bahkan kalau kita melihat dari segi usia ya, kalau bayi gitu contohnya kita bisa aja menimbang berat badan setiap hari gitu. Dapatlah 20 sampai 30 gram per hari gitu ya. Tapi kalau anaknya udah lebih besar,
kenaikan berat badan per bulan aja itu bahkan sekitar 200 gram per bulan gitu kan. Gimana caranya kita mau menimbang itu setiap hari. Jadi mama dan papa di sini suka panik gitu kan. Ini kenapa ya berat badannya turun? Padahal ternyata kemarin pas kita timbang berat badan itu dia setelah makan malam gitu kan. Yang hari ini timbang berat badannya itu sebelum ngapa-ngapain gitu ya, sebelum makan, belum sarapan gitu kan. Jadi waktu untuk penimbangan itu juga penting. Kemudian paling bagus kita timbangnya itu berat badan telanjang. Jadi itu adalah tips untuk menimbang berat badan. Oke. Kalau timbangnya udah bener nih dok, kapan dikatakan wah beratnya nggak naik dengan baik dok? Oke, jadi kan kita udah sering banget nih mendengar kata-kata stunting. Dan semua orang tua itu pasti udah paham kalau stunting itu adalah momok gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin stunting itu kan berarti si kecil itu tinggi badannya itu tidak naik karena berat badannya yang kurang. Ya, jadi karena masalah nutrisi gitu kan. Nah, kita di sini dokter anak itu semuanya sudah sepakat untuk mencegah stunting. Dan cara untuk mencegah stunting itu sebetulnya untuk melihat kenaikan berat badan per bulan. Ya, jadi yang kita lihat kenaikan berat badan per bulan itu kita untuk memastikan apakah per bulannya itu kenaikannya itu sudah sesuai dengan usia. Jadi jangan berharap anak kita yang sekarang usianya itu 9 bulan ke 10 bulan naiknya 1 kilo lagi. Jadi udah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin per bulan naiknya 1 kilo. Normalnya seperti itu dok ya memang ya. Iya, setuju. Kalau dari usia 0 ke 3 bulan, jadi 0 ke 1 bulan, 1 ke 2 bulan, 2 ke 3 bulan, dia naiknya 1 kilo, make sense, masuk akal banget gitu ya. Tapi kalau udah dari usia 3 ke 4 bulan, naiknya itu nggak akan 1 kilo lagi. Dan mama dan papa, moms and dads juga tidak boleh sedih karena naiknya itu kesannya kecil. Tapi padahal sebetulnya itu adalah normal gitu ya. Jadi kalau kita di atas usia 12 bulan bahkan kita tidak bisa melihat kenaikan berat badan per bulan. Biasanya kita lihat kenaikan berat badan itu per 2 bulan gitu kan. Karena anaknya udah aktif, anaknya udah lari sana, udah lari sini. Nggak bisa dong kita berharap dia akan naik berat badan sama seperti saat dia newborn atau saat dia bayi, di mana dia dulu aktivitasnya itu kan cuma tiduran aja gitu ya. Nyusu bisa sampai 8 atau 10 kali sehari, tetapi aktivitasnya minimal gitu kan. Pasti dulu berat badannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sekarang. Jadi parameter objektifnya apa dok nih? Kalau misalnya mau tahu oh ini kurang atau sebenarnya cukup atau mungkin berlebih gitu dok? Aku mau sharing dikit ya. Jadi kita ada nih yang namanya WHO weight increment. Oke, nih kebetulan aku punya. Itu tabelnya ya. Ini ada tabelnya untuk anak laki-laki, ada untuk anak perempuan dok ya. Betul sekali. Jadi laki-laki sama perempuan ya. Jadi di sini ini gampang banget ya kita download. Kemudian di sini bisa kita lihat gitu ya. Jadi usianya 0 sampai 1 bulan gitu ya. Usia 1 sampai 2 bulan kita bisa melihat kenaikan berat badannya. Bahkan ada juga nih, tabelnya banyak banget. Tuh, banyak banget tabelnya. Ini ada yang kenaikan berat badan per 2 bulan, ada yang kenaikan berat badan per 3 bulan. Jadi datanya ada kok. Jadi beneran dokternya itu nggak bohong kalau ngasih tahu ke moms and dads bahwa berat badannya itu nggak akan naik 1 kilo lagi kalau dia di atas usia 3 bulan. Betul. Gitu. Karena memang anaknya udah jauh lebih aktif, udah tummy time, kasarnya udah olahraga. Jadi nggak mungkin dong dia naik ya 1 kilo per bulan terus-terusan. Oke, menarik banget. Jadi saya menangkap 2 poin utama nih dari penjelasan Dr. Dimple. Yang pertama, datanya harus benar, yaitu dengan cara pengukuran berat badan, tinggi badan, yang paling benar. Yang kedua adalah ada interpretasi yang memang perlu diinterpretasikan oleh dokter gitu ya, untuk tahu ini naiknya cukup atau enggak. Jadi nggak dikira-kira aja gitu. Dan memang seiring dengan pertambahan usia anak, maka kenaikan berat badan anak juga nggak sebanyak di awal-awal kehidupannya. Oke dok, nah sekarang kita lanjut lagi dok. Ini masuk ke topik kita. Ini banyak dok ya, moms yang mengeluhkan kalau waktu anaknya ASI dulu naiknya oke gitu ya, tapi mulai mendapatkan empati kok berat badannya itu nggak naik dengan baik. Sebenarnya apakah itu memang sesuatu yang wajar atau perlu dikhawatirkan? Mungkin empatinya kurang atau bagaimana dok? Oke, jadi kan yang tadi kita udah ngomongin bahwa kenaikan berat badan itu jangan sampai ekspektasi moms and dads setinggi langit gitu kan. Jadi padahal berat badan si kecil, saya kasih contoh ya, ini bukti nyata nih, saya buka beneran nih ya.
usia 6 ke 7 bulan yang kita anggap normal itu adalah kenaikan berat badan 223 gram sampai 357 gram ya. Jadi kasarnya 250 sampai 350 gram itu kita anggap normal. Bayangkan 6 sampai 7 bulan gitu kan. Yang biasanya kan kita kalau mulai MPASI itu kan 6 bulan gitu ya. Jadi ternyata kenaikan berat badan segitu itu udah kita anggap normal gitu kan. Tapi orang tuanya itu langsung, "Dok, kenapa ya berat badan anak saya nggak naik?" gitu ya. Padahal itu udah naik gitu. Dan anaknya itu beneran pinter makan gitu kan. Jadi kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi, kita jadinya memaksa anak kita untuk makan gitu kan. Padahal dia makannya itu porsinya udah cukup gitu. Jadi sekali lagi kita benar-benar harus melihat apakah kenaikan berat badannya itu sudah sesuai dengan usia. Kalau memang sudah sesuai dengan usia, ya udah kita santai aja. Nah, kalau belum sesuai dengan usia, atau contohnya, kita kan dari tadi ngomongin kenaikan berat badan nih, tapi kita juga harus melihat grafik. Banyak sekali orang tua yang, "Dok, tapi anak saya nggak di hijau. Pokoknya saya maunya titiknya itu di garis hijau." Ya, jadi di sini targetnya itu bukan berat badan di garis hijau, tetapi yang tidak kita inginkan adalah weight faltering. Weight faltering itu maksudnya kalau berat badannya itu mulai mendatar, melandai ya. Awalnya itu dia naik. Nanti juga kalau udah di atas usia 4 bulan tetap naik, tapi naiknya itu nggak semenukik 0 sampai 3 bulan gitu kan. Nanti naik juga. Nah, yang nggak boleh garis kurvanya, Dok ya. Iya, sejajar dengan garis kurva. Jadi jangan sampai dia memotong seperti itu. Ini benar banget, Dok. Saya sampai pernah bilang ke orang tua pasien, Dok, Ibu, kalau misalnya Ibu berharap itu anaknya harus di hijau, itu semua anak di dunia ini tuh akan sama. Padahal enggak gitu. Ada yang kepalanya kecil sedikit, kepala besar sedikit gitu. Ada yang berbeda. Yang penting masih masuk dalam range normalnya dan kenaikannya itu konstan atau mengikuti garis gitu. Saya sama ngomong gitu. Betul sekali. Itu kata-kata saya juga. Berarti semua anak di dunia harus sama dong. Semuanya ada di garis. Kan kita ngomongin range. Ya, kita itu selalu membicarakan tentang range. Selain dari itu, yang lebih kompleks lagi, contohnya bayi tersebut lahirnya prematur, atau bayi tersebut itu berat badan lahirnya rendah, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini juga kan memang harus kita perhatikan. Berat badan lahir rendah, modalnya aja sudah kecil. Mau kita paksa untuk menyentuh garis hijau itu nggak fair buat si kecil sama sekali gitu. Jadi kesannya orang tuanya benar-benar memaksa dia untuk makan lebih gitu karena belum naik 1 kilo gitu kan. Padahal itunya kasihan gitu, si kecilnya kasihan gitu. Iya benar juga, pernah juga, Dok, ini ya. Iya, Dok, makannya sedikit nih, Dok, anak kok ini berapa? Iya, Dok, nggak habis 1 mangkuk gitu, anaknya masih 7 bulan gitu ya. Jadi kadang-kadang persepsi itu juga berbeda. Nah, sebenarnya Dok, untuk awal-awal yang pas itu berapa banyak sih, Dok? Misalnya kita mengatakan, oh ini masih oke, oh ini kurang nih gitu. Itu takaran empasinya, Dok. Oke, kalau kita ngomongin tentang takaran MPASI, biasanya yang perlu diperhatikan itu adalah kita harus memahami porsi dulu ya. Jadi porsinya itu contohnya kalau dari usia 6 ke 9 bulan itu kan kita bisa memberikan sekitar 70% ASI ya, kemudian 30% kalorinya itu dari MPASI ya. Nah, biasanya itu awalnya kita mulai dengan 2 kali makan besar, kemudian ditambah 1 snack dalam waktu 1 bulan, yaitu kira-kira usia 7 bulan kita bisa memberikan 3 kali makan besar, kemudian ditambah 1 snack. Nah, jadi di sini dari awal MPASI, tolong perhatikan juga bukan hanya porsi, tetapi kualitas MPASI. Jadi udah nggak bisa lagi kita mulai dengan menu tunggal. Kita memberikan menu tunggal, contohnya pisang doang gitu ya. Anaknya kurus, padahal dia makan pisang 2 gede gitu kan. Tapi anaknya berat badannya naiknya nggak cakep. Ya bisa banget gitu karena proteinnya kurang gitu. Jadi kita juga harus memastikan dari hari pertama MPASI, seperti yang kita ketahui MPASI boleh dimulai dari usia 4 bulan ke atas, tetapi kalau di bawah usia 6 bulan harus di ACC sama dokternya dulu supaya dilihat apakah benar-benar butuh untuk memulai MPASI dini atau tidak. Nah, kalau kita sudah di ACC untuk memulai MPASI, berarti dari hari pertama makanan MPASI-nya itu sudah lengkap.
Udah lengkap, itu namanya 4 kuadran, jadi udah ada karbo, udah ada protein, kemudian udah ada lemak gitu ya. Jadi boleh ditambah buah dan sayuran dalam jumlah yang sedikit, dan proteinnya itu kalau bisa protein hewani. Nah, protein hewani itu seperti yang kita ketahui penyerapannya itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kita akan mengutamakan untuk protein hewani. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin porsi. Nah, porsi itu benar-benar tergantung dari kekentalan. Saya pribadi itu selalu mengatakan kepada orang tua untuk tidak hanya mengukur porsi, karena nasi segini bikin bubur segini. Iya. Ya kan? Jadi kalau makanannya ternyata kental, ya, jadi kalau makanannya lebih padat, tetapi dia makannya dalam tanda kutip lebih sedikit, yang penting bahan dasarnya sudah sesuai, itu nggak ada masalah. Jadi biasanya kita paling enak itu ngomongin bahan dasar, tetapi bukan volume satu mangkok. Mangkoknya mama sama mangkoknya saya beda gitu kan ukurannya. Jadi kita nggak bisa ngomongin mangkok gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin mangkok, contohnya airnya itu terlalu banyak, buburnya terlalu encer, bisa aja anaknya makan 120. Tapi kalorinya sedikit, dok. Iya, tapi kalorinya sedikit gitu. Jadi ternyata dia kenyang karena air gitu maksudnya. Yes. Oke, dok, ini sekarang masuk lagi nih, banyak moms juga yang bertanya anaknya GTM, gerakan tutup mulut ya. Nah, sebenarnya itu, dok, bagaimana sih, dok, menyiasati anak-anak yang mulai diberikan makan tapi ternyata nggak mau makan gitu, atau tutup mulut gitu, dok, menolak makan, dilepehin dan lain, itu bagaimana sih, dok, tips-tips untuk menyiasatinya? Oke, kalau kita mau menyiasati GTM, yang pertama yang harus kita ingat itu adalah GTM itu pasti 100% ada alasannya. Please banget, jangan melabel anak kita itu sebagai GTM terus titik. Enggak, bukan titik ya. Anak kita nggak mau makan, aduh anak saya GTM. Dah, titik. Terus gak ada lanjutannya. Gak ada lanjutannya. GTM-nya itu kenapa gitu loh maksudnya ya. Jadi yang pertama yang selalu saya ingatkan kepada orang tua, kita harus selalu memastikan si kecil itu puasa 2-3 jam sebelum dia makan. Jadi mereka, dok saya udah ngikutin loh 2:32, tapi habis itu pas nenek makan mangga dia makan 1 gigit, pas papa makan kerupuk makan cemilan 1 gigit lagi, mama lagi minum jus, anaknya minum lagi jus sedikit, itu namanya bukan puasa. Jadi jadwal makan itu penting banget. Jadi kalau kita ngomongin jadwal makan, itu berarti kita membicarakan no random snacking, tidak boleh makan atau cemilan kapan aja si kecil mau, termasuk DBF. Jadi anak kita itu nggak boleh, air putih boleh silahkan, tapi DBF atau ngempeng itu ternyata juga bisa menurunkan nafsu makan, gitu ya. Jadi DBF itu bisa membuat si kecil merasa kenyang dan ngantuk karena dia membuat hormon namanya cholecystokinin ya. Jadi hormon ini membuat kita lebih kenyang dan lebih ngantuk, sehingga anak yang kelaparan yang terus-terusan nyusu, kesannya itu tidak mau makan, kesannya itu tidak pernah merasakan lapar gitu. Jadi kalau anak kita ngempeng terus di payudara ya, padahal anaknya udah gede gitu ya, udah di atas usia 6 bulan yang seharusnya dia kan sudah diberikan makanan juga ya. Jadi ternyata mengempeng atau kebiasaan mengempeng ini juga bisa menyebabkan dia merasa kenyang dan ngantuk, sehingga bisa menurunkan nafsu makan. Oke, nah dok, tadi kan udah bahas mungkin tadi cara pemberian makan, artinya jarak ya, dan waktu atau timing. Nah, penyebab yang lain apa, dok, kira-kira yang menyebabkan anak itu GTM? Penyebab yang lain itu nomor 2 adalah faktor variasi ya. Variasi itu anaknya pagi, siang, sore, malam dikasih menu yang sama, dikasihnya nasi sop gitu kan. Tiba-tiba ibunya komplain, dok anak saya nggak mau makan nasi. Terus udah dicoba yang lain belum, Ma? Udah dikasih spaghetti belum? Wah, kalau spaghetti lahap banget. Kita nggak boleh ngomong anaknya itu GTM, itu nggak fair buat anaknya. Ya, jadi bosen nasi bukan sama dengan GTM. Ya, jadi kalau dia bosen nasi, silahkan puasakan dulu dari nasi. Saya selalu bilang, anak Eropa itu gede-gede tuh gak ada yang makan nasi gitu kan. Jadi
Benar-benar. Karbohidrat kan banyak banget. Karbohidrat itu banyak banget. Betul. Kita lihat ada kentang, ada ubi, ada singkong, ada pasta, ada mie, ada bihun, ada mie telur, banyak banget. Wangi ya. Roti, iya Jagung. banyak banget. Ya kan? Jadi kalau kita ngomongin variasi, variasikan karbohidratnya juga gitu. Jangan berharap anak kita akan makan nasi terus gitu. Ya Nah, kita kalau aja dia yang masih dewasa bosen, bosen gitu iya, setuju. Kita suka banget sate kambing. Setiap hari dikasih sate kambing pagi siang malam, pagi siang malam. enak juga gitu ya. Enak juga gitu kan. Jadi kalau anak kita itu bosen nasi, mungkin kita bisa kasih lontong, bisa kita kasih lemper gitu kan, untuk pengganti nasi juga gitu kan. Kemudian faktor berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan. Kalau Ya. anak kita itu terus-terusan terdistraksi, ya kita lagi ngasih makan ke anak kita, tapi di sana lagi ada yang nonton TV, atau di sana lagi ada yang cuci piring, nah gitu. Itu juga bisa mendistraksi, jadinya anak kita Jadi jadi sebaiknya makan. bagaimana suasana makan itu yang baik untuk Iya. attendance. Suasana makan itu kalau bisa kita tidak, bukan kalau bisa, harusnya itu kita tidak memaksa si kecil untuk makan gitu ya. Jadi kalau kita memaksa anak kita untuk makan, kita ngejejelin gitu ya anak kita untuk makan, dia akan benci dan sangat trauma terhadap proses makan. Ya, Dia jadi mengingat makan itu sebagai proses yang traumatik gitu ya. yes, betul, setuju. Maksudnya kalau kita sedang mau melihat hal seperti ini, apakah hal yang kita lakukan itu benar atau salah, kita bisa merasakan kalau ini terjadi kepada diri saya sendiri, apakah saya akan happy atau enggak. Kalau saya baru dikasih makan, contohnya saya baru dikasih makan biskuit manis, tapi habis itu saya disuruh makan nasi uduk, saya akan nafsu makan apa enggak gitu. Habis itu nasi uduknya saya dijejelin lagi gitu kan, dipaksa untuk makan karena harus habis karena berat badannya harus naik 1 kilo gitu kan. Jadi ekspektasi kita yang harus kita turunkan sebetulnya gitu ya. Jadi jangan sampai ekspektasi kita itu setinggi langit, jadinya anak kita yang jadi korban gitu karena harus naik 1 kilo padahal memang bukan usianya lagi ya. Jadi hal-hal seperti ini juga benar-benar harus diperhatikan. Kemudian faktor keempat yang paling sering itu adalah masalah tekstur. Yang sering dilakukan oleh orang tua adalah kalau anaknya nggak mau makan langsung diturunin teksturnya. Iya, betul. Ya kan? Up and down, sering banget. Iya. Padahal ternyata anak usia 8 bulan nih yang sering banget menolak makan itu kemungkinan besar karena dia udah pengen mengunyah tekstur yang lebih padat. Besar ya. Iya, jadi kalau kita kasih, jadi biasanya, kalau saya kasih bubur dia nggak mau, tapi kalau saya tawarin makanan saya langsung lahap. Ya udah berarti naikin tekstur gitu kan. Jadi karena kita khawatir gitu, ternyata kalau anak kita usia 8 bulan, kan di teorinya harus 9 bulan dok ya. Tapi kalau anak kita udah mampu mengunyah. Ada variasi juga ya. Iya, betul sekali. Setuju. Range kan, kita ngomongin range usia gitu kan. Jadi kalau memang anak kita udah mampu untuk mengunyah tanpa tersedak, silahkan naikkan tekstur. Usia 8 bulan juga udah boleh naik tekstur sambil melihat kemampuan si kecil. Tapi banyak juga dok belum tumbuh gigi nih dok gitu. Boleh nggak doknya naik tekstur nanti? Sering gimana dok? Kalau itu mitos banget ya, maksudnya kalau kita mendapatkan sesuatu dari IG Live ini, tolong banget diingat bahwa naik tekstur itu tidak butuh gigi, please. Itu wajib diingat ya. Jadi kalau gusi ya, kita bisa mengunyah dengan gusi juga gitu. Jadi biasanya triknya adalah, saya sering mengatakan kepada orang tua, coba hancurkan makanan tersebut dengan 2 jari ini. Jadi kita anggap bahwa ini adalah gusinya dia. Oke, kalau kita bisa menghancurkan makanan tersebut dengan 2 jari ini, berarti si kecil yang tidak punya gigi itu bisa mengunyah makanan tersebut ya. Dan kita itu nggak pernah mengunyah dengan gigi depan, kan yang tumbuh gigi depan duluan. Ya, masa kita mau gigit ya, tapi iya, masa kita mau nunggu sampai gerahamnya penuh semua baru kita mau naik tekstur, kan nggak mungkin juga. Iya. Gitu. Jadi tidak butuh gigi. Terus seberapa lama sih dok GTM ini masih bisa toleransi, masih bisa dicoba dulu tadi ya, dengan kita coba variasikan jenis makanannya, kita sesuaikan teksturnya, kita ikuti feeding rules, atau nih ya ini udah perlu waspada nih, harus segera ke dokter timpel ataupun dokter spesialis anak lain, kapan nih dok? Jadi yang penting prinsipnya adalah kita itu tidak mendiamkan GTM.
Jadi kita itu tidak hanya sebatas melabel anak kita sebagai GTM terus abis itu nggak ngapa-ngapain. Jadi saya itu selalu mengingatkan gitu kepada moms dan dads juga bahwa kalau anak kita lagi makan, kita benar-benar perlu ada di sana, sadar penuh bukan hanya secara fisik, tetapi mental kita juga benar-benar ada di sana. Bukan sambil nonton, bukan sambil ngobrol, bukan sambil pegang WA, bukan sambil ngapa-ngapain. Karena kita butuh banget melihat proses makan si kecil. Jadi kalau kita, contohnya, anak kita itu nggak mau makan. Awalnya 5, 6, 7, 8 suapan pertama dia mau. Tapi habis itu suapan ke-9, suapan ke-10 nggak mau. Dan hal ini berulang terus gitu kan. Ini kira-kira kenapa ya? Oh ternyata karena suhu. Suhu makanannya sudah dingin dan ternyata anak kita nggak suka makanan yang dingin. Jadi oke, ini insight baru. Iya kan? Jadi faktor-faktor iya, jadi suhu itu salah satu yang paling penting gitu, yang perlu kita lihat juga gitu. Ternyata bayangkan aja kita makan kentang goreng dingin dengan kentang goreng hangat rasanya beda nggak? Yes, betul. Iya kan? Kita makan French fries dingin ya, French fries dingin, French fries hangat tuh beda. Kita makan nasi goreng dingin, nasi goreng hangat rasanya beda kan? Yes, betul. Ya, betul. jadi kalau anak kita itu hebat banget makannya 8 suapan pertama, 9 suapan pertama, habis itu dia mogok, tiba-tiba ini kenapa? Coba cek suhu. Coba cek suhu. Nah, hal ini akan kita sadari kalau kita sebagai orang tuanya itu benar-benar ada di sana dan sadar penuh. Kita memperhatikan proses makan si kecil dan kita, oh iya ya, ini kayaknya suhu deh. Nah, di next makannya itu kita sudah merubah faktor suhu ini. Caranya gimana? Mungkin kita mau ngasih makan dengan mangkok rantang gitu kan, mangkok yang stainless steel, ya kan? Jadi kita juga bisa menyiasati atau mungkin kita bisa taruhnya di tempat yang ya sip dibagi 2 gitu kan contohnya. Jadi untuk tetap mempertahankan panasnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini hanya akan kita sadari kalau kitanya benar-benar ada di situ melihat proses makan anak kita. Itu kalau enggak kita nggak akan menyadari hal-hal kecil seperti ini dan kita hanya akan sibuk melabel GTM. Nah, sebelum ada penurunan berat badan, kalau anak kita contohnya yang sering kita lakukan, anak saya nggak mau makan dok, ya udah saya kasih susu aja gitu kan. Nah, jadinya dia lebih pintar minum susu daripada makan. Ya kan? Jadi nggak bisa kita toleransi GTM ini kalau mama dan papa atau moms dan dad sudah mencoba untuk merubah sesuatu tetapi tidak berhasil, silakan langsung minta bantuan ke dokter spesialis anaknya. Ya kan? Kalau memang ini sudah berkelanjutan lebih dari 2 minggu, sebaiknya silakan datang untuk langsung diperiksa berat badannya. Tetapi kalau baru kejadian kira-kira 3 atau 5 hari, boleh konsultasi online mungkin. Gitu kan? Jadi supaya kita bisa mendapatkan insight baru. Ini kira-kira kenapa ya? Daripada berkelanjutan. Kegiatan stunting itu kita udah one step ahead dok ya. Jadi sebelum jangan sampai terjadi stunting gitu. Justru kalau berat badannya udah faltering dan lain itu udah mulai langsung intervensi. Jadi jangan berlama-lama juga ya untuk jangan berlama-lama. Ya, setuju banget. Dok. Kemudian dok, bagaimana sih dok cara menyiasati gitu ya untuk dapat memberikan makanan yang disukai oleh anak tapi juga memiliki kandungan gizi yang seimbang ataupun lengkap dok? Oke, kalau kita itu sebetulnya jangan takut bumbu. Ya, jadi bumbu itu maksudnya kita kalau ngomongin bumbu itu bukan harus selalu rasanya asin. Jadi kalau kita ngomongin bumbu itu bukan hanya membicarakan tentang garam gitu kan dan gula gitu. Padahal rempah-rempah apalagi di Indonesia ya, kita di Indonesia rempah-rempahnya banyak banget. Silahkan kasih daun bawang, kasih jahe, kasih lengkuas, bikinin kuah soto gitu kan. Jadi ternyata banyak banget gitu kan variasinya ya. Dan rempah-rempah ini juga banyak antioksidannya sebetulnya. Jadi memang sifatnya itu lebih sehat gitu kalau kita bisa memberikan dia bumbu atau rasa ya. Selain untuk meningkatkan nafsu makan juga. Nah, kalau kita mau memberikan mereka itu makanan, itu yang harus kita ingat adalah kita memberikan variasi makanan. Karena di makanan A itu ada keunggulan di makanan A tersebut, kemudian di makanan B ada keunggulan juga gitu. Jadi apakah perlu anak kita setiap hari makan salmon? Tentu tidak. Iya kan? Jadi variasi. Iya, betul banget. Variasi itu penting banget gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu dari telur yang tidak kita dapatkan dari salmon. Kita akan mendapatkan sesuatu dari hati ayam yang tidak kita dapatkan dari telur.
Ya, jadi silahkan berikan variasi gitu, karena kita pun variasi dietnya juga sangat-sangat penting. Kita, maksudnya orang dewasa itu sangat Ya. penting untuk variasi diet gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa berharap memberikan anak kita terus-terusan dikasih salmon terus gitu kan. Jadinya itu juga harus kita perhatikan, meskipun makanan yang kita sudah berikan itu sebetulnya bernutrisi, tetapi variasi itu sangat-sangat penting. Baik, terima kasih dok ya. Nah, Ya. terkait dengan variasi dok, banyak juga ya pasti pasien saya yang sering melabel anaknya picky eater dok. Gitu. Iya. Kita nih dok anaknya gitu, kalau apa-apa picky eater. Nah, sebenarnya gimana sih dok? Kalau kita tahu anak kita beneran picky eater atau sebenarnya mungkin dia belum beradaptasi aja nih dengan jenis makanan baru? Oke, yang sering salah kaprah adalah kalau anaknya itu tidak mau makan nasi, seringkali orang tua itu menyebut anaknya itu picky. Dok, anak saya picky banget tuh, gak mau makan nasi sama sekali. Lah, malah itu namanya bukan picky. Dia pengen makan spaghetti gitu kan, dia pengen makan yang lain gitu, itu namanya bukan picky. Kalau picky eater itu bukan berarti dia harus setuju dengan menu kita, mungkin menu kita yang membosankan gitu kan, jadi jangan dibalik artinya. Dan kalau kita sebagai orang tua itu melihat bahwa anak kita itu, contohnya kan banyak yang mengeluh, dok anak saya maunya itu cuma nasi dan telur. Iya. Contohnya ya, contohnya anak saya ya sering banget ya nasi dan telur kan. Jadi saya itu selalu mengatakan, terus yang ibu lakukan apa? Saya kasih nasi dan telur. Selama berapa lama? Nanti jawabannya udah bisa 6 bulan gitu kan, 1 tahun gitu, ternyata dia makan nasi dan telur. Nah kita loh yang ngasih nasi dan telur. Jadi seakan-akan kita yang memfasilitasi picky eating-nya si kecil. Ya kan? Jadi dari awal kalau kita melihat 2 hari pertama aja ya, kalau kita melihat kenapa ya anak kita itu makannya cuma maunya nasi dan telur, dari sana udah harus kita intervensi. Jadi jangan sampai dia picky eating gitu loh. Apalagi kalau dok anak saya cuma mau makan nasi, kerupuk dan kecap, aduh aku udah mulai garuk-garuk gitu. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita hindari dari hari pertama. Bener-bener dari hari pertama. Kenapa bisa sampai dikasih nasi, kerupuk, dan kecap? Itu pertanyaannya. Karena picky eating itu pasti ya, itu tidak akan terjadi dari awal dia MPASI. Jarang kan? Picky eating itu terjadi itu pas anaknya udah lumayan gede. Udah bisa memilih. Tetapi kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa kalau pilihan mereka itu tidak benar, please banget jangan diikutin. Betul. Terus keluhannya mungkin belum coba jenis makan yang lain juga gitu ya. Ya, mungkin belum, atau karena dia sudah terbiasa dengan si nasi dan telur ini. Contohnya, tiba-tiba setelah 1 minggu dia makan nasi dan telur, tiba-tiba kita ngasih burger gitu kan contohnya. Tapi di sebelahnya kita udah nyiapin nasi dan telur gitu kan. Ya burgernya pasti akan ditolak gitu, karena dia tidak nyaman dengan makanan baru. Karena kita sudah menyiapkan nasi dan telur. Apalagi kalau kita langsung panik, kalau dia nangis, aduh daripada anak saya nggak makan, keluarin lagi nasi dan telur, kasih lagi nasi dan telur gitu kan. Jadinya picky eating-nya itu never ending. Dia mau nyoba makanan baru. Iya, in this picky eating, betul sekali. Jadi kayak kapan dia akan pintar makan kalau setiap kali dia menolak makanan A, kita langsung keluarin si nasi dan telur. Dia menolak makanan B, kita langsung keluarin lagi nasi dan telur. Jadi kapan pinternya? Gitu. Jadi biasanya yang saya sarankan kalau kita mau mengatasi picky eating itu selalu harus ditemanin sama dokter spesialis anaknya. Karena ada kemungkinan besar asupannya itu akan menurun dulu. Karena anaknya ngambek nih, karena kita tiba-tiba merubah menu. Ya, jadi please banget ya. Jadi pegang dokter spesialis anaknya, yuk kita bareng-bareng nanganin supaya kita bisa memantau penurunan. Kalau memang sampai ada penurunan berat badan juga, kita bisa saling memantau dan supaya bisa disupport. Contohnya kalau memang harus dikasih susu atau yang lain, itu harus diomongin juga sama dokter spesialis anaknya, gitu kan. Tapi jangan sampai kita keterusan si picky eating-nya itu, karena percaya atau tidak, kita tidak bisa berharap bahwa picky eating itu akan suatu hari hilang. Dan dia akan tiba-tiba mau makan makanan yang bervariasi. Picky eating itu bisa terjadi pada orang dewasa yang memang sudah terbiasa dari dulu makannya nasi dan telur gitu. Jadi tidak akan langsung berubah kalau memang tidak kita yang ubah. Oke, terima kasih banyak Dr. Dimple
atas pencerahannya luar biasa. Banyak juga insight-insight baru bagi moms and dads semuanya, dan termasuk juga bagi saya. Pertanyaan udah banyak banget, ratusan dok. Di sini alhamdulillah ini panitia kita di sini saya. sampai jam 9 ya, Za. Oke. Ya, panitia udah membantu saya untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya dan menarik. Artinya mungkin pertanyaan moms nggak dibacakan, tapi ada pertanyaan yang mirip ataupun sama. Jadi jangan berhati ya. Oke, pertama kita bacakan pertanyaan dari handlove.id. Bagaimana mencegah agar BB tidak seret pasca empasi, dok? Nah, pencegahannya, dok. Oke, pencegahannya adalah kita sudah harus menerapkan feeding rules dari hari pertama MPASI. Oke, itu pencegahannya. Beneran, feeding rules itu jangan dianggap itu kita buat, maksudnya kita itu dokter anak membuat untuk merepotkan moms dan dads. Sebenarnya moms and dads itu kalau mengikuti si feeding rules ini, MPASI si kecil itu akan super duper lancar gitu ya. Karena berbicara ya, empati ini nggak cuma seminggu ya, tapi seterusnya. Iya, gitu ya. Iya, betul. Jadi kita udah harus memulai habit yang bagus dari hari pertama. Kemudian nomor 2 adalah MPASI 4 kuadran dari hari pertama. Mau berapapun usianya, kalau memang sudah di ACC sama dokter untuk makan di atas usia 4 bulan, mulainya dari hari pertama. Bukan berarti kalau kita mulainya usia 4 bulan, berarti kita mulainya menu tunggal dulu. Itu sering salah kaprah. Oke, jadi feeding rules dan pemilihan baik kualitas maupun kuantitas ya. Ada pertanyaan menarik dok ini dari Ardianti. Dok, usia anak saya 5 bulan. Kalau pas full ASI, BB-nya diplot di aplikasi Primaku, risiko gizi berlebih. Apakah ini bisa menjadi cadangan untuk bercadangan pada empati? Bagus banget pertanyaannya, silakan dok. Bagus banget, Ibu sangat kreatif Bu. Oke. Cadangan ini, jadi kita itu nggak bisa menumpuk seperti itu karena sekali lagi tadi mudah-mudahan Mama ikut dari awal ya. Jadi kita sudah sempat membahas tentang kenaikan berat badan per bulan ya. Jadi kita nggak bisa santai kalau kenaikan berat badan per bulan kita itu tidak mencapai minimal pada bulan tersebut gitu kan. Hanya karena berat badan yang sebelumnya udah ada cadangan gitu kan. Jadi ya, jadi kita juga harus benar-benar memperhatikan. Tetapi memang ada beberapa anak yang jadinya mereka itu makannya pinter gitu ya, tapi berat badannya itu nggak terus-menerus naik sampai dia ke obesitas gitu ya. Jadi seakan-akan dia channeling, dia memilih dia mengikuti grafik, dia mengikuti grafik yang dalam tanda kutip lebih normal buat dia supaya dia nggak jadi obesitas. Ada juga yang seperti itu. Nah, apakah itu terjadi atau tidak, itu benar-benar harus diomongin sama dokter spesialis anaknya untuk melihat grafiknya bareng-bareng. Jadi kalau kita sudah ada data berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itu please banget di plotting. Supaya dengan mudah kita bisa melihat tren. Iya, bagus banget. Ya, jadi untuk moms and dads semuanya nih, iklan dikit ya, promosi dikit. Yang belum download aplikasi Primaku silahkan download aplikasi Primaku. Yang belum update silahkan update karena ada fitur-fitur terbaru. Nah, lanjut lagi dok, pertanyaan berikutnya dari Mams Yordan Grobogan. Dokter, jika alergi berulang ya, apakah alergi berulang dapat menyebabkan anak malas makan dan berat badan jadi turun perlahan, dan bagaimana solusinya nih kalau anaknya ada alergi, dok? Setuju banget ya. Jadi kalau anaknya itu ada alergi, berarti badan si kecil itu tidak bisa menyerap nutrisi dengan sempurna karena ternyata ada peradangan di saluran makannya dia akibat alergi tersebut. Ya, jadi kalau memang ada peradangan, contohnya ada peradangan di usus, contoh kasus. Jadi kita alergi terhadap anak kita itu alergi terhadap susu sapi. Jadi ternyata di ususnya itu sudah ada peradangan sehingga anak kita itu tidak akan bisa menyerap makanan dengan baik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa melihat BAB-nya berdarah kalau ada alergi susu sapi. Kalau ada darah berarti menandakan bahwa ususnya itu sudah ada luka. Sehingga kemampuan absorpsi atau kemampuan penyerapannya jadinya terganggu. Kalau kemampuan penyerapannya itu terganggu, berarti dia tidak akan bisa meningkatkan berat badan sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan dia seringkali mengalami diare. Ya, jadi benar banget kalau anak kita itu alergi, itu seringkali menyebabkan berat badannya itu tidak naik dengan baik.
Bahkan pada kondisi berat kadang-kadang bisa esophagitis dok ya, atau dia Setuju banget. disfagia juga dok ya, jadi anak Ya. jadi males makan juga. Jadi jangan Ya. lupa berarti alerginya dok harus Atasi. ditangani dengan Ya. benar juga dok ya. Ya, Oke. ya. Kalau anak tiba-tiba menolak nyusu gitu kan, itu sering banget. Atau yang anaknya posisinya suka melengkung gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini juga memang harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan menarik juga dok, dari Murnila Putri. Ya. Oh, dari Wina, maaf. Sekarang banyak sekali produk booster empasi untuk anak. Apakah boleh diberikan ke anak tanpa rekomendasi dari dokter? Nah, silakan dok. Ini banyak nih dijual di IG dong biasanya. Iya, betul. Judulnya booster gitu ya. Booster BB gitu kan. Jadi, apakah boleh atau enggak, yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah komposisinya itu sudah benar atau enggak. Jadi, selalu yang terjadi adalah dok, saya udah ngasih double lemak, bahkan triple lemak gitu kan. Saya ngasih double lemak, triple lemak. Jadi satu makanan saya kasih nasi, saya kasih santan, saya kasih keju, saya kasih butter, kemudian saya kasih minyak. Terus saya kasih ikannya sedikit. Nah, itu nggak boleh gitu kan. Kalau semua komposisi karbohidrat, protein, lemak itu ada komposisinya. Jadi beneran kalau karbohidrat ada range-nya. Kita kalau ngomongin karbohidrat itu kita butuh kira-kira sekitar 50% gitu kan. Kalau protein itu kita butuhnya 20% gitu kalau kita ngomongin tentang kalori ya. Jadi jangan sampai dia double lemak. Bahkan kalau dia double lemak itu seringkali suka mengganggu penyerapan. Kan yang proporsi yang lainnya dok ya. Iya, betul. Padahal betul. Badan dia butuh juga dari protein misalnya dan lain. Iya. Iya, betul. Nanti jadi ketogenic diet gitu kan. Karena kebanyakan lemak juga gitu. Jadi memang kalau komposisinya itu tidak pas, itu juga tidak akan membantu pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Dan kita itu ingin anak kita itu tumbuh berat badannya itu karena berkualitas ya, makanannya itu berkualitas. Jangan sampai dia ternyata gemuk karena dia makannya wafer setiap hari gitu kan. Jadi atau karena dia makannya nasi doang gitu, terus tiba-tiba dia gemuk gitu karena dia makan nasi doang, itu kita tetap nggak happy gitu. Jadi jangan sampai kualitas nutrisinya itu jadinya terganggu gitu kalau memang kita tidak mengikuti komposisi MPASI yang benar. Oke, baik dok. Ini salah satu pertanyaan lagi yang sering ditanyakan oleh moms. Dari Indah Hamzah. Dok, gimana ya anak yang mengalami gangguan oromotor? Saat ini susah untuk mengunyah dan sukanya kerupuk aja. Nah. Ini gimana? Kalau dia suka kerupuk, berarti dia bisa mengunyah, mama sayang. Ya kan? Jadi kalau dia bisa mengunyah kerupuk, berarti kemungkinan besar nih dia tidak ada masalah oromotor, tetapi dia itu bosan dengan tekstur yang kita berikan. Oke? Atau dia itu kesulitan untuk makan daging. Jadi contohnya daging sapi sama daging ayam itu memang sangat susah untuk dikunyah karena berserat. Jadi biasanya daging sapi dan daging ayam itu bisa kita cincang halus, kemudian bisa kita bikin nugget atau kita bisa bikin bakso supaya jauh lebih gampang untuk dikunyah oleh si kecil, gitu kan. Nah, kalau anak kita itu maunya makan kerupuk, yang bisa kita lakukan adalah mulai memberikan makanan yang crunchy atau yang kremes-kremesan bersama dengan makanan padat yang lembutnya. Jadi contohnya kita mau tambahin kremes ayam bisa, kita tambahin ikan teri basah yang udah kita goreng sendiri tanpa yang diasinin itu bisa. Kemudian kita kasih tambahan pangsit, kita kasih tambahan bawang goreng, ya. Jadi semua makanan yang kriuk ini sebetulnya bisa kita campur ke makanan padatnya untuk meningkatkan nafsu makan si kecil. Ya, gitu. Kreasi dan kreativitas juga ya harus ya, ada. Betul gitu. sekali. Orang tua berpikir gitu ya untuk memodifikasi agar makanannya sesuai dengan yang dia inginkan, teksturnya dan lain, sehingga dia mau makan juga, tapi tetap kandungan nutrisinya juga nggak cuma kerupuk doang gitu ya. Iya, jangan cuma kerupuk, itu kayak makan angin gitu kan jadinya. Oke dok, nggak terasa waktu kita 10 menit lagi, saya ingin bacakan pertanyaan terakhir nih dok ya. Silakan. Langsung saya bacakan. Nah, ada pertanyaan tadi seputar dari Astri. Nah, dok, anak saya riwayat anemia. Apakah GTM juga berpengaruh pada anak anemia? Lalu, apakah suplementasi zat besi bisa diberikan tanpa resep dokter? Silakan dok, ini pertanyaan penutup kita. Ya, betul sekali ya. Anemia defisiensi besi itu bisa mengganggu kenaikan berat badan pada si kecil ya. Bahkan bisa mengganggu nafsu makan. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita memang melihat anak kita itu terlihat pucat,
paling bagus adalah kita melakukan pemeriksaan darah atas indikasi bahwa kita mau melihat apakah anak kita itu anemia atau tidak, supaya kita benar-benar bisa melihat zat besi tersebut bisa diberikan dalam dosis terapi atau dalam dosis maintenance. Ya, semua ini dengan arahan dokter, semua ini dengan bimbingan dokter spesialis anaknya. Kalau kita benar-benar bisa melihat HB-nya berapa sih, zat besinya berapa, ferritinnya berapa, kita jadinya bisa membuat kita bisa memberikan yang terbaik untuk si kecil karena kita bisa menyesuaikan dosisnya gitu. Jadi jangan sampai kita hanya mengira-ngira dosisnya berapa gitu, karena dosis terapi sama suplementasi sama dosis terapi, Dok, ya? Iya, betul sekali ya. Double malah ya, gitu ya. Jadi memang bedanya itu beda banget gitu. Jadi kalau kita bisa benar-benar mencari tahu dari hasil lab, itu akan sangat membantu. Oke, terima kasih banget Dr. Dimple atas waktunya, atas insight-nya. Nah, Dok, sebelum kita tutup, ada nggak sih, Dok, kayak pesan-pesan atau take home message buat para moms, dad, sobat Primaku semuanya di rumah untuk masalah GTM pada anak, silakan, atau babysitter pada anak, silakan, Dok. Terima kasih banyak Dr. Reza, terima kasih juga Primaku, terima kasih moms and dads yang semangat untuk belajar, untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Jadi kalau kita udah semangat belajar dan kita sudah mendapatkan sesuatu dari IG Live kita hari ini, please banget, tolong banget dipraktekin. Jadi jangan sampai kita ngumpulin info, ngumpulin edukasi, tetapi ternyata kita takut untuk mempraktekkan. Kalau sampai kita takut untuk mempraktekkan, minta dokter spesialis anak kita untuk membimbing kita gitu ya, supaya kita jadinya lebih pede gitu. Tapi percuma banget kalau kita belajar, tetapi nggak kita praktekkan, ya. Jadi kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk si kecil, Mama dan Papa harus berani untuk berubah, karena kalau kita tidak berubah, anak kita juga tidak akan berubah, nafsu makan anak kita juga tidak akan berubah. Jadi sebetulnya kuncinya ada di kita. Mudah-mudahan semangat untuk mencoba dan selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Dimple, dan terima kasih kepada mem dan semuanya yang sudah setia dari awal sampai akhir. Saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa download aplikasi Primaku, karena aplikasi Primaku ini sudah bekerja sama resmi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Kementerian RI, dan sudah digunakan lebih dari 1 juta mom and dads di seluruh Indonesia. Nah, untuk mom and dads semuanya bisa juga men-share keseruan IG Live kita hari ini ataupun IG Live yang lainnya masih dalam rangka Hari Anak Nasional dengan tag Instagram @official.primaku ya. Kemudian jangan lupa yang udah download aplikasinya silahkan diupdate karena ada fitur-fitur yang baru yang menarik di aplikasi Primaku, misalnya rapor untuk orang tua dan juga rapor untuk anak ya. Dan ikuti nanti malam masih ada jam 19 di Live lagi, masih dalam rangkaian Hari Han, dan masih ada acara untuk anniversary Primaku pada hingga tanggal 30 Juli nanti ya. Jadi jangan lupa, bagi yang ketinggalan nih tadi baru ngikut udah 5:30 Dok, gimana? Bisa nanti lihat ya tayangan ulangnya di Instagram Primaku. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Dimple, terima kasih Mama Mendes, terima kasih Primaku. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah. Primaku, selamat Hari Anak Nasional.